Reformasi sudah dikorupsi. Indonesia sedang sakit. Ini saatnya rakyat harus bergerak. Yang berkuasa sedang bercanda. Hah? Enggak. Ini ngomong negara kan? Malas. Lah, lu mau kemana? Mau ngopi? Lah, ngopi? Iya. Aku kopi satu. Oke. Mahasiswa harus bergerak. Sudah kacau balau. Saatnya kita reformasi. Kalian tergerak dan tahu informasi tentang adanya fenomena tersebut itu dari mana? Dari Facebook. Dari Line. Dari berita-berita online. Gue diajak cutting. Hashtag Twitter. Aukarin. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa reformasi sudah dikorupsi. Bentar. Salah skrip. Hashtag reformasi dikorupsi. Hashtag Gejayan memanggil. Hashtag mahasiswa bergerak. Dan masih banyak lagi hashtag lainnya yang berhasil memantik semangat para pemuda-pemudi Indonesia, masyarakat sipil untuk turun ke jalanan demi menyuarakan keadilan. Terjadi banyaknya pergerakan-pergerakan yang menyebar luas di beberapa daerah di Indonesia merupakan tanda berhasilnya penyebaran informasi tentang sakitnya negeri ini. Sosial media memiliki peranan layaknya protagonis yang menghimpun suara untuk menjadikannya satu kesatuan untuk melawan kesalahan-kesalahan dalam pemerintahan. Tentu di sini saya tidak bisa berbicara lebih banyak karena saya hanya mahasiswa biasa dan juga bukan aktivis. Jadi mari kita cari sudut pandang baru dari mereka-mereka yang terjun langsung dalam permasalahan ini. Let's go. Nama saya Justina Yuyut Satya Indri Astuti. Saya ada di Dewan Pimpinan Daerah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, disingkat PDI Perjuangan. Di situ saya sebagai wakil ketua untuk kesehatan perempuan dan anak. Perkenalkan, nama saya Alif Lukmanul Hakim, sarjana filsafat, Master of Philosophy. Saya dosen tetap di UII. Nama saya Alif Madani, saya mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2016. Apalagi? Itu aja. Oh, kebetulan aktif di Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi dan di Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Bapak tentang adanya pergerakan dari mahasiswa dan juga rakyat yang turun ke jalan? Oke, baru-baru ini kita sudah melihat kembali lagi moral force atau gerakan moral yang itu melibatkan mahasiswa dan juga masyarakat. Itu mulai muncul lagi di jalan dan juga di sekitar kita. Dan terutama dalam konteks gerakan mahasiswa, saya rasa kemunculan ini tidak serta-merta begitu saja muncul tanpa menyikapi atau terkait dengan isu-isu yang sedang booming, isu-isu yang sangat sensitif yang itu berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu keniscayaan gitu ya, maksudnya hal yang kemudian pasti akan terjadi ketika ada problem berhubungan dengan hak asasi, terus demokrasi. Ya, rakyat mencoba membuktikan bahwasanya sebenarnya yang punya kuasa atas suara itu ya mereka gitu, ya rakyat itu sendiri. Dibuktikan dengan cara turun ke jalan. Ada banyak cara untuk membuktikan bahwasanya saya adalah bagian dari sesuatu yang harus kita perjuangkan bersama, sesuatu yang harus sama-sama dijaga. Ya, rakyat merasa ketika ada ketidakadilan atau ada ketimpangan, permasalahan yang berhubungan dengan mereka, ya wajar-wajar saja ketika mereka kemudian bergejolak gitu ya. Salah satunya implikasi yang terjadi ya aksi turun ke jalan. Tanggapan saya untuk gerakan mahasiswa dan rakyat ini adalah sesuatu yang positif karena mereka ada kemajuan. Bagaimana mereka memberikan aspirasi mereka atau keinginan mereka kepada pemerintah untuk perbaikan di masa yang akan datang. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana peranan new media atau media sosial dalam membangkitkan atau memantik pergerakan ini dan seberapa berhasilkah mereka dalam memulai pergerakan ini? Nah, saya rasa peranan new media atau media-media baru seperti media sosial, Instagram terutama, kemudian Facebook juga dan lain-lain sangat signifikan karena konteks dunia, konteks masyarakat, keterbukaan informasi dan komunikasi semakin terbuka. Mahasiswa sekarang menyikapi sebuah problem itu cenderung
mungkin tidak langsung menghadapi masalah tersebut secara langsung, tapi karena mendapatkan informasi dari hashtag atau berita-berita media atau kemudian analisis-analisis yang muncul di media, nah kemudian baru menyikapi itu. Saya rasa keberadaan new media ini luar biasa mempengaruhi sikap, penerimaan, dan juga bagaimana masyarakat, terutama mahasiswa juga bergerak. Karena begitu mudah untuk kemudian seperti sistem informasi yang sedemikian cepat disampaikan, akhirnya mahasiswa pun bergerak sesuai dengan kecepatan yang dimiliki oleh media informasi dan komunikasi. Mobilisasi massanya mudah, kemudian lebih mudah juga untuk mengarahkan ke tempat-tempat tertentu, ke posisi-posisi tertentu, dan ini keuntungan dari new media dalam satu sisi. Tapi di sisi lain juga ada bahaya yang menempel, yaitu masalah hoax, hate speech atau ujaran kebencian, dan juga berita-berita yang mungkin masih harus diklarifikasi lebih jauh seperti itu. Dibuktikan dengan banyaknya repost, likes, komen, pembahasan di media-media lain pun itu kemudian akhirnya membuat orang-orang, apalagi kan trending juga ya kemarin ya. Hari ini kan sesuatu yang trending kan berarti penting gitu kan. Trending itu kan biasanya jadi trending ketika hashtagnya diulang-ulang. Di era post-truth kan sesuatu yang diulang-ulang kan kemudian bisa menjadi sesuatu yang kemudian diyakini. Bukan kemudian keyakinan tidak lagi hanya keyakinan material atau fakta gitu ya atas suatu data apa dan lain sebagainya. Cuman di era sekarang sesuatu yang kemudian sering diulang-ulang itu kemudian bisa semakin dipercayai gitu. Sosial media sangat penting sekali perannya di sini karena sekarang kita tidak bisa terlepas dari dunia digital, kita tidak bisa lepas dari jajan kita. Kemudian nggak ada salahnya itu, cuman kemudian ketika media ini berusaha menggiring opini mereka menjadi opini masyarakat. Ketika opini ini positif, it's okay, tidak ada masalah. Tapi ketika kemudian opini ini kemudian menjadi negatif, ini yang menjadi masalah. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, menurut Bapak, apakah akan ada pergerakan-pergerakan lainnya dalam kondisi Indonesia yang seperti ini? Saya yakin pasti ada. Itu pun nggak cuman pada saat ini karena Jokowi menjadi presiden atau karena PDI Perjuangan itu sebagai partai pemenang, bukan. Siapapun itu penguasanya, itu pasti akan mengalami hal seperti ini ketika kemudian hal-hal seperti ini tidak kita awasi dengan sebaik-baiknya. Pergerakan-pergerakan seperti ini akan tetap ada gitu ya. Media itu kan tidak hanya media mainstream aja. Yang mana kita tahu kita sekarang nggak bisa mudah percaya sama media mainstream ya. Karena kan kemudian teman-teman sering menyebutnya sebagai oligarki, yang mana state kemudian bekerja sama dengan capital. Kita kan sebagai civil society berusaha untuk memunculkan media alternatif. Masih banyak media alternatif yang sampai hari ini progresif. Teman-teman bisa cek di Instagram, Remote TV misalnya, kajian komunikasi itu cukup membantu kita untuk kemudian bisa lebih progresif dalam melihat satu keadaan sosial gitu. Yang namanya gerakan penolakan, gerakan mengkritisi, atau gerakan untuk berupaya memberikan masukan akan selalu terjadi, dan juga keberadaan new media itu inherent saya rasa dengan bagaimana masyarakat akan menerima, menyikapi, dan juga bergerak atau tidak. Itu sangat berhubungan dan berjalin kelindan, dan saya rasa ke depan sangat mungkin banyak masalah yang akan disikapi dengan cara-cara seperti yang kemarin di media, kemudian ramai, booming, kemudian ada aksi turun ke jalan. Nah cuman saya rasa yang perlu dipikirkan adalah bagaimana munculnya hal-hal baru ini juga kemudian makin membuat kita berdewasa dan juga memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi seperti itu. Terima kasih. Oke. Nah, itu merupakan jawaban dari mereka-mereka yang terjun langsung dalam permasalahan ini. Mungkin segitu saja, karena videonya sudah hampir 10 menit. Saya Camdanusan, mewakili dari kelompok New Media dan sekaligus menjadi moderator pada video kali ini. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.